sudah siap ini? Teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Solehatul Mu'arifah. Judul tesisnya model pembelajaran Al-Quran melalui metode Sab'ul Makani dalam meningkatkan hafalan santri, studi kasus di pesantren Nurul Karim Hozir. Mbak sudah siap ujian? Oke, silakan berdoa terlebih dahulu. Mbak Solehatul Mu'arifah, silakan presentasi tesisnya. Saya beri waktu 10 sampai 15 menit untuk mempresentasikan hasil penelitian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah, SHMM selaku Ketua Yayasan Zainul Hasan Genggong, Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Profesor Dr. Abdul Aziz BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati penguji kedua Dr. Ibu Dr. Endah Tri Wisudaningsih MPDI. Yang saya hormati Direktur Pasca Sarjana Dr. Haji Imam Bukhari SHUM MPDI. Dan yang saya hormati Kaprodi Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Dr. Ainur Rafiq Sofa. Perkenalkan, saya Solehatul Mu'arifah. Izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul model pembelajaran Al-Quran melalui metode Sab'ul Makani dalam meningkatkan hafalan santri, studi kasus di Pondok Pesantren Nurul Karim Hozir. Latar belakang dari judul tersebut adalah berangkat dari salah satu bahwa kita meyakini bahwa kita harus saling menjaga, harus menjaga kalam Allah yang berupa Al-Quran, dan menjaganya salah satunya dengan upaya menghafal. Adapun tujuan utamanya, yang pertama mengetahui bagaimana persiapan, pelaksanaan sampai tahapan evaluasi metode Sab'ul Makani. Yang kedua, mengetahui dampak dari metode Sab'ul Makani pada santri di Pondok Pesantren Nurul Karim Hozir. Di sini kami ada 3 kajian teori. Yang pertama, model pembelajaran. Yang kedua, model pembelajaran Al-Quran. Yang ketiga, metode menghafal Al-Quran. Model pembelajaran sendiri adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut Bruce Joyce, model pembelajaran ada di dalam 4 rumpun. Yang pertama, rumpun model pemrosesan informasi. Yang kedua, model pribadi. Yang ketiga, model interaksi sosial. Dan yang keempat, sistem perilaku. Yang mana model pembelajaran Al-Quran ini masuk di dalam model sistem perilaku atau behavioral system family. Model pembelajaran Al-Quran adalah merujuk pada pola, kerangka atau rencana sistematis yang digunakan oleh suatu pendidik untuk membimbing peserta didik agar mencapai tujuan pembelajaran Al-Quran secara efektif dan berkelanjutan. Model pembelajaran Al-Quran dapat dipahami dari berbagai perspektif para ahli, tergantung pada fokus utama yang ditekankan. Di sini ada 6 unsur. Yang pertama, metode dan teknik pembelajaran Al-Quran. Yang kedua, tujuan pembelajaran Al-Quran. Yang ketiga, manajemen kelas dan sistem pembelajaran Al-Quran. Yang keempat, komponen utama dalam model pembelajaran Al-Quran. Yang kelima, sistem evaluasi pembelajaran Al-Quran. Dan yang keenam, standar guru pembelajaran Al-Quran. Metode menghafal Al-Quran. Kata menghafal berasal dari hafadha yuhafidhu, yang berarti menjaga atau memelihara. Di Indonesia terdapat beberapa banyak metode menghafal Al-Quran seperti talaki, seperti wahdah. Salah satunya kami membahas tentang metode menghafal Al-Quran, yaitu metode Sab'ul Makani. Sab'ul Makani sendiri adalah istilah yang
memiliki kedudukan istimewa dalam literatur Islam. Secara etimologi kata ini terdiri dari sab'un yang artinya 7 dan al-matani yang artinya diulang-ulang atau digandakan. Demikian maknanya adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Adapun metode penelitian yang kami gunakan adalah metode kualitatif, di mana teknik pengumpulan data menggunakan observasi, metode melalui observasi, wawancara secara langsung, dan dokumentasi. Yang ketiga, analisis data. Kami menggunakan seleksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan yang keempat, pengecekan keabsahan temuan. Ada uji kredibilitas, transkripsibilitas, dependensibilitas, dan konfirmabilitas. Dari hasil penelitian kami yang dari merujuk pada rumusan masalah yang pertama, model pembelajaran Al-Quran melalui metode Sabul Matani meningkatkan hafalan santri, yaitu metode Sabul Matani yang diterapkan di pondok pesantren Nurul Karim Hozin merujuk pada prinsip pengulangan ayat-ayat Al-Quran secara berulang atau secara kontinu dan tetap. Dalam praktiknya, metode ini tidak hanya menekankan pada menghafal sekali baca, akan tetapi diulang-ulang. Kemudian dampak dari model pembelajaran Al-Quran melalui metode ini, secara teoritis metode ini mengandalkan teknik repetisi sistematis yang berfokus pada penguatan memori jangka pendek menjadi memori jangka panjang. Dari hasil pembahasan model pembelajaran Al-Quran, pelaksanaan pembelajaran Al-Quran melalui metode Sabul Matani ini dalam meningkatkan hafalan santri terbukti secara efektif, sebagaimana dilihat dari ketercapaian santri dalam menuntaskan hafalannya. Kemudian dampak dari model pembelajaran itu sendiri menunjukkan bahwa keberhasilan bukan hanya pada hafalan yang baru dihafal, akan tetapi juga pada kualitas penguatan hafalan melalui repetisi atau pengulangan ayat secara kontinu. Ya. Oke, Mbak Solehatun Mu'arifah. Ada, kalau dalam secara teoritis itu ada urutannya ya. Yes. Pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik. Saya ingin ngecek saja. Kok langsung ke metode? Kan ada pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Urutannya seperti itu ya. Urutannya seperti itu. Nah ini kok tiba-tiba muncul misalnya model meloncat ke metode, bisa dijelaskan? Karena saya mengambil metode langsung, karena metode di sini masuk dalam model pembelajaran sendiri, Ustaz. Metode itu masuk Dalam model pembelajaran, ada di dalam model pembelajaran. Metode itu. Metode itu ada dalam Model pembelajaran. Ada strateginya. Di sini kalau di dalam metode Sabul Matani kami hanya ada tahapan atau tekniknya, Ustaz. Strateginya enggak ada. Iya. Enggak ada. Kira-kira metode Sabul Matani itu menggunakan pendekatan pembelajaran apa? Pendekatan pembelajaran. Behavior, Ustaz. Tahu pengulangan. Pendekatan, contoh pendekatan apa saja? PBL itu model apa pendekatan? Itu pendekatan. Oh pendekatan. Model Ustaz. Model pembelajaran. Kontekstual itu model apa pendekatan? Pendekatan. Hah? Problem based learning, project based learning itu pendekatan apa model? Pendekatan, Ustaz. Oh pendekatan. Begitu ya. Kalau ceramah itu metode apa strategi? Metode. Kalau ceramah ngambil dari luar itu metode apa strategi? Strategi. Kalau ceramahnya pakai dongeng gitu, Itu metode, Ustaz. Tapi menggunakan strategi. Strateginya mendongeng, Ustaz. Oke, Anda meneliti ini ya, hafalan santri ya. Punya hafalan berapa ya? Kenapa, Ustaz? Punya hafalan berapa?
hafalan lewat setoran tapi yang belum kuat itu cuma 8 Ya masih nanti Ustaz. biar dicek sama Dr. Enda ini. Beliau penghafal juga. Selanjutnya untuk memperdalam kami aturkan kepada Bapak Rektor. Ya, baik, coba berikan contoh metode pesan. Silakan. Saudara meneliti kan pasti mengamati, mendengar, menyaksikan. Ya. Contohnya, Seperti apa contohnya? Sampul masani. contoh yang pertama itu sebelum dalam metode ini, pertama santri mendengarkan ayat suci Al-Quran. Misalkan hari ini kita mendengarkan juz 1 Ustaz. Jadi juz 1 itu dinyalakan sebelum santri menghafal. Nah, kemudian setelah itu santri membaca ayat Al-Quran, misalkan ayat pertama dibaca 7 kali. Kemudian ayat kedua dibaca 7 kali. Ayat pertama dan ayat kedua dibaca 7 kali sampai 1 halaman. Iya, saya minta contoh, coba berikan contohnya. Seperti apa? Anggap saya muridnya ayo. Kan Anda melihat, menyaksikan, mendengar, ya kan? Contoh Seperti apa yang bacaannya dicontohkan? Ustaz. Cara ngajar dengan menggunakan Caranya metode. ngajar Oh, caranya pesan ngajar. itu seperti Anggap apa? saya muridnya sama Oh, gurunya. oke, Ustaz. Misalkan begini, saya Praktek Langsung ke contohnya. siap Ustaz. Monggo anak-anak sekarang kita mendengarkan ayat 1 sampai ayat 10 dari juz 1. Setelah selesai didengarkan, ayo kita baca ayat pertama sebanyak 7 kali. Ini bacanya tidak dibaca nyaring tapi baca secara kayak halakoh ini Ustaz. Kita di tengah, Ustaznya di tengah. Itu namanya penjelasan, itu langkah-langkah. Yang saya minta itu contohnya. Saya muridnya. Ayo. Ayo dibaca sebanyak 7 kali ayat pertama. Sudah selesai membaca ayat pertama, ayat kedua dibaca sebanyak 7 kali. Kemudian ayat pertama dan ayat kedua mari kita baca sebanyak 7 kali sampai ayat terakhir. Kemudian kalau sudah membaca, silahkan mencari tempat masing-masing untuk menghafal. Hafalan tadi yang sudah ayat tadi yang sudah kita baca itu dihafal dan diberi waktu sebanyak 30 menit untuk menghafal. Kalau sudah selesai, kembali lagi kepada halakoh yang tadi, kembali lagi kepada tempat yang sudah Ustadzah tunggu di sini. Ya, itu namanya langkah-langkah pembelajarannya. Yang saya minta adalah berikan contoh. Biar saya mendengar, tim menguji ini tahu, oh Sampul masani seperti ini gitu loh. Coba. Baca Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. 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 Seperti itu. Nggih, Ustaz, sebanyak 7 kali. Metode yang digunakan menurut Anda ketika meneliti mengamati itu, seperti apa respon para santri? Kalau dari hasil penelitian kami, respon para santri dari saking banyaknya mengulang sebanyak 7 kali, ada yang satu merasa jenuh, yang satunya lagi ada yang merasa oh ini lebih mudah nanti ketika menghafal, karena secara tidak langsung membaca yang secara diulang-ulang membuat santri hafal tanpa menghafal. Oh, oke. Hafal tapi tidak menghafal ya. Hafal tanpa menghafal. Coba cek ke datanya, Pak. Silakan di halaman berapa data santri penghafal itu? Ada di dalam. Dari 0 tahun, katakan dari awal 3 bulan kira-kira ada hasilnya. Ini dari data yang di lampiran kami yang halaman 138 ini Ustaz. Kami ambil dari prestasi siswa
Dari prestasi siswa ini yang mereka menghafal dalam 1 bulan, ada yang bisa mencapai 1 juz, ada juga yang setengah juz, ada juga yang hanya seperempat juz. Nah, itu menarik. Datanya di mana itu? Itu saya menyebutnya data pembelajaran yang terukur dengan metode Tabul Masani. Cuman datanya di mana? Oke. Saya tidak tanya metodologinya, mungkin sudah dibahas pada saat uji proposal ya. Kemarin Langsung ke data, Pak. Kemarin data yang saya ambil hanya pada kisaran nama santri sama juznya saja, Ustaz. Kalau Iya, mana? Biasanya data itu ditulis di bab berapa, Pak? Di bab Ustaz, saya taruh di lempiran. Ada yang di bab 4, ada di bab 4. Ustaz. Bener. Coba dicek di bab 4, ada enggak datanya? Kalau udah ketemu dicari nanti ya, belum ada. Ya, Kalau Ustaz, memang tidak tapi di ada, lempirannya saya ada. iya. Itu kan lampirannya Itu dokumen, Oh gitu, Ustaz. dokumen buku pedoman tuh kan? Nggih. Nah, yang saya Di tanyakan dokumentasinya adalah di mana data saya itu? prestasi capaiannya, Pak. Oh, belum saya minta. Belum. Nggih. Saya hanya diberi Data ulang ya. nama siswa, hafal berapa juz, Ya. ini kelas berapa, hanya dikasih. Oke, misalnya kelas 1 berapa yang capaian hafalannya, kelas 2 berapa kalau memang itu di kelas ya. Nggih. Kalau memang yang diteliti di pondoknya berarti 1 tahun tuh kira-kira seperti apa hasilnya. Karena di sini yang itu pondoknya kan ya. Terus data santri di pondok itu berapa, Pak? Santri yang menghafal apa keseluruhan? Santri yang menghafal itu sekitar 42 santri, dan keseluruhan santri yang ada di pondok sekitar 96. Putra putri. Tidak, putri saja. Putri saja. Nggih. Kenapa tidak melibatkan santri putra? Karena susah ambil datanya, Ustaz, karena pengurusnya masih belum ada manajemen kepengurusannya belum bagus. belum ada. Jadi memang itu kebijakan pengasuh tidak menerima santri putra gitu. Ada Ustaz santri putra, cuman saya tidak ke santri putra karena mau wirawiri sananya kan kurang enak saya. Diizinkan yang Kecenderungan putri santri saja. putra tidak mau menghafal, sedangkan putri mau hafal begitu. Mungkin Ustaz, lebih banyak santri putra itu tidak mau menghafal. Nah, kesimpulan seperti itu ditulis di mana, Pak? Di sini. Ditulis di bab 4. Hah? Di bab 4. Bener? Sebulannya ditulis di bab 4 ya. Iya. Kesimpulan seperti itu Kesimpulan ditulis ada di di bab berapa? bab 5 Ustaz. Kalau Hah? kesimpulan ada di bab 5. Iya. Baru ya. Nanti dicek kesimpulan itu enggak. Saya yakin tidak ada itu dah. Iya, kalau yang santri putra memang tidak saya tulis Ustaz, karena saya hanya fokus di santri putri saja. Ya, tadi kok mau katakan itu kesimpulan, Pak. Ya. Ya, oke. Menjamin enggak di pondok itu 3 bulan ada hasilnya dengan metode ini? Ada Ustaz, insya Allah. Karena setiap 1 bulan sekali santri yang sudah selesai 1 juz itu diuji simaan bersama. Dilakukan simaan bersama. Di situ ada ustadzah yang menjadi ustadzah di sana sebanyak 4. Semuanya ikut simaan bersama dan disimak oleh semua santri. Bilwaib. Ya, saya memang lebih tertarik langsung pada hasil, Pak. Hasil data kemudian cross check dari apa yang ditulis saudara itu kan pembuktian kan? Ya, saya cukup, Pak. Oke. Oke, jadi nanti disarankan kembali ke lokasi penelitian lagi ya. Untuk melengkapi data-data. Selanjutnya, dalam oleh beliau Dr. Ida. Terima kasih, Bang Mudin. Kebetulan ini adalah
dengan saya. Sebenarnya udah pertanyaan udah banyak saat bimbingan ya. Jadi ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan lagi karena memang beberapa kali pun bimbingan memang tidak ada tulisan yang sempurna, yang pasti ada saja yang kurang, makanya proses revisi terus berkala dan berkelanjutan sampai di titik kita jenuh gitu ya. Nah, sampai jenuh sampai benar-benar sudah tidak ada yang dianggap keliru gitu. Hanya di sini ada beberapa kok ya sekilas kok ya ketemu aja gitu ya. Jadi di sini mungkin ada beberapa tipe nanti yang diperbaiki lagi, makanya kan dilengkapi lagi. Kemudian hasil penelitian itu di karena sama-samanya ada berapa Mbak? Sama-sama ada Dua ya. Yang pertama terkait dengan model pembelajaran. model Yang pembelajaran, kedua dampaknya. yang kedua terkait dengan dampaknya ya. Jadi kan di situ ada dua, sehingga nanti di sini walaupun sebenarnya sudah saya lihat bahwa sudah terpisah, sudah jelas bahwa yang pertama itu model, yang kedua itu metode, ya nanti dibuat satu dan duanya gitu ya Pak, walaupun dalam satu paragraf. Kemudian terkait dengan hasil ya, sebenarnya karena ini terkait dengan pembelajaran, saya selalu ingin memastikan apa perbedaannya model pembelajaran dan metode pembelajaran. Kira-kira apa perbedaannya, kemudian persamaannya dan ruang lingkupnya, coba dijelaskan. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran sendiri di sini masuk di dalam 4 rumpun yang disebutkan oleh Bruce Joyce. Yang pertama ada rumpun Information Processing Family, yang kedua Personal Family, yang ketiga Social Interaction Family, dan yang keempat Behavioral System Family. Metode pembelajaran Al-Quran di sini masuk pada rumpun yang keempat, yaitu Behavioral System Family. Artinya model sama metode sama nggak? Tidak. Lebih luas bentuknya yang model apa? Yang model. Model. Berarti metode itu masuk bagian dari model. Dari model. Sebenarnya bagian dari model itu apa saja? Di bab 2 dijelaskan. Jadi yang terkait dengan ruang lingkup model pembelajaran itu apa saja? Itu perlu karena nanti akan menjadi mahasiswa yang ahli di bidang model pembelajaran. Kira-kira begitu. Jadi itu harus dipahami betul terkait dengan model pembelajaran, metode pembelajaran dan bagian-bagiannya ya. Kemudian selanjutnya di sini sebenarnya karena orang hafalan itu sebenarnya untuk mungkin itu prosesnya panjang. Jadi kadang-kadang sudah hafal bisa hilang gampang, banyak sekali yang seperti itu. Jadi di sini menyampaikan bahwa metode Sab'ul Mathani itu bisa membantu meningkatkan ketahanan hafalan. Ya apa yang menciptakan ketahanan hafalan itu? Gaya seberapa? Gitu, dan mungkin itu dari ilmu saya kurang. Yang dimaksud dengan kuatnya hafalan itu dalam mengingat bisa dari yang diulang-ulang itu, karena dari metode ini sendiri setelah setelah melakukan setoran, setelah sampai 1 juz dilakukan uji simaan bersama, simaan bil ghaib. Setelah itu dilakukan evaluasi. Ketika simaan bil ghaib itu tidak lulus, kita tidak bisa naik tingkat juz selanjutnya. Oke, itu dari persengajaannya ya. Kadang-kadang kita untuk memastikan bahwa itu hafalannya lancar, ya kan? Biasanya kan dibuktikan, dikuatkan dengan prestasi-prestasi, misalkan ikut DKI, pernah nggak gitu? Belum pernah ikut. Apa memang diharapkan ikut? Tidak. Tidak, karena memang ketika anak-anak itu di PBH itu pernah ikut 1 kali di Nurul Jadid, itu saya sendiri yang mendampingi mereka. Ya. Kemarin ikut itu, tapi tidak banyak yang ditanyakan tentang hafalannya, maksudnya menyebutkan hafalannya, tidak. MHQ. Oh, MHQ. Makanya kalau MHQ udah hafalan. Ya kalau hafalannya ikut yang tahfidz. Belum pernah. Lah ini kan bicara hafalan, orang bicara hafalan kan ikut, misalkan yang kelompok 5 juz, 10 juz, Belum pernah. 30 juz, ya itu kan untuk menguji gitu,
apakah strategi ini memang bagus. Karena kan yang penting orang hafalan itu gimana mungkinnya, orangnya sekarang hafal besok lupa itu kan banyak gitu. Belum pernah ada yang ikut di sana. Karena memang Sudah lama saya ya metode sabuk iman dan baru tahun berapa saya? Baru tahun 2013. Saya sudah hampir lulus. Tapi kan sudah ada yang dicetak dari awal hafalan sampai pertama itu di sana. Ada sebanyak 3 orang yang sudah selesai 30 juz. Berarti kalau sudah ada yang atau yang sudah diketahui dari awal sampai akhir itu berarti sudah ada alumni ya, sudah ada yang lulus. Artinya kan untuk menguji metode itu akan lebih baik kalau diikutkan prestasi-prestasi. Jadi kalau dibilang terus kemudian ketahanan hafalan, nah itu baru teruji. Karena nomor 1 ini ketahanan hafalan ini yang dicari sama orang penghafal Al-Quran gitu ya. Biasa saya itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Solehatul Marifah. Catatan-catatan dari Uji diperhatikan ya. Jangan lupa lengkapi data-data mulai dari transfer wawancara, dokumentasi, kemudian catatan-catatan lapangan, terutama kalau ada ngomong pembelajaran. Nah, kalau di sana memang ada rencana pembelajarannya, ada kurikulumnya, maka itu dicantumkan semua. Nah, karena kalau tidak ada kurikulumnya, misalnya hari ini belajar apa, juz 1, halaman berapa sampai berapa, tingkat apa, kan gitu. Jangan-jangan berjalan seperti air mengalir gitu, ketika banjir ikut kelano gitu ya. Nah, kalau bisa di sistem pendidikan kita meskipun di pondok pesantren Al-Quran itu ada rencananya. Kalau ada. Terima kasih. Silakan ditutup. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainal Hasan Genggong, kepada Rektor Universitas Islam Zainal Hasan, dan kepada seluruh penguji yang sudah meluangkan hari ini untuk kami. Kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Tunggu pengumuman dari Dewan Penguji nanti lulus atau tidaknya.